memberikan sukacita kami melalui persembahan pujian bersama-sama. Tadi anak-anak sudah bernyanyi di dalam ibadah, nah sekarang gantian bapak-bapak dan ibu-ibu yang nyanyi. Setuju? Bapak Ibu dan rekan-rekan di jajaran Departemen Diakonia, mari kita bergabung di sini. Kita akan bernyanyi bersama, memberikan persembahan pujian untuk Ibu Kepala Departemen kita. Lagunya Sahakula Tohonan Me yang sudah sangat biasa kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita di sini semuanya berdiri. Iya. Rekan-rekan dari HKBP AIDS Ministry juga boleh bergabung. Abang Erwin, Rido,
Tepuk tangan untuk Ibu Kadek kita. Belum. Nanti dulu ya Bu, sabar Bu, belum Bu. Iya, teman-teman semua kita bangkit berdiri, kita mau tiup lilin. Iya. Teman-teman, mana Dewi? Sini Dewi. Iya, kita nyanyi lagu selamat ulang tahun ya. Kita bangkit berdiri, mungkin Bapak Ibu yang di tengah, biar adik-adik kita bisa nengok agak ke pinggir kali ya kita ya. Iya, kita agak ke pinggir. Iya, oke. Ayo Bang. Happy birthday to you. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekali lagi. Sekarang juga. Bagi kuenya. Sekarang juga. Suap kuenya. Suap apanya? Mewakili dari Departemen Diakonia Amat Wakabiro Amat Pendeta Alvin Sejati. Setelah itu mewakili dari HKBP Suami Istri Imam Diakonis Boris Wakabiro menerima kue dari Ibu Kadek. Lalu dua orang anak-anak dari elit, laki-laki dan perempuan menerima kue dari Ibu Kadek. Nela, sama Martin. Nela sama Martin, aja ke depan. Mewakili dari Biro Pekmas, Pendeta Joni Sihiti. Memberikan suapan ke ulang tahun kepada Ibu Kadek. Iya.
Iya. Tim penguatan dari Departemen Diakon dan Pendeta Bakti Panjaitan memberikan kue juga ke Ibu Kade. Suap kuenya Bang, ke Ibu Kade. Iya. Suap kuenya, Suap kuenya sekarang juga. Iya. Tepuk tangan semua. Iya, oke, silakan duduk teman-teman semua. Iya. saya baru lulus Sekolah Tinggi Bubel Pro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan di tempat ini. Kami anak-anak yang di rumah ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu kami. Semoga dalam aktivitasnya diberkati Tuhan, dalam pelayanan di gereja diberkati Tuhan, dan semoga sahabat dan tabat untuk didik adik kami yang sini kami. Hanya ini saya ucapkan sekian terima kasih. Mas. Sebelum saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, perkenalkan nama saya Martin Simon Galip. Saya duduk di kelas 3 SMP. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu telah hadir bersama kami pertandingan sama ibadah di rumah kami. Bu, kami tidak bisa membahas apa yang Ibu berikan kepada kami. Kami cuma bisa berdoa semoga Ibu sehat selalu dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Bu. Doa kami juga di sini Bu, karena kami tidak selama tempat ini kami akan mengejar-ngejar cita kami tinggi lagi. Hanya di doa hanya ini saya sampaikan dan terima kasih. Terima kasih Martin dan juga Nela. Iya. Ucapan selamat kepada Ibu Kepala Departemen Diakonia dari pengurus Panti Asuhan Eri. Kami minta kesediaan Ibu Diakonis Febri Sinaga untuk menyampaikan selamat kepada Ibu Kadek. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana hari ini adalah hari penuh sukacita. Di acara syukuran penghabisan pendetaan Ibu Pendeta Deborah Sinaga Kepala Departemen Diakonia. Semoga Ibu dalam pelayanan semakin tumbuh, berkesehatan, sukacita, dan Tuhan memberkati segala perjalanan dan juga pelayanan Ibu. Tuhan memberkati. Karena kami sudah jauh dari Balige, jadi teman-temanku mau bernyanyi katanya. Jadi kami mau bernyanyi bersembah syukur kepada Tuhan karena Ibu diberikan kesempatan melayani 28 tahun, bukan waktu yang singkat. Pasti
Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada persekutuan kita hari ini. Secara pribadi tadi sudah dari HKBS Ministry kami mengucapkan Ibu selamat penugasannya sudah 8 tahun, dan secara pribadi juga saya mengucapkan terima kasih selama ini Ibu 14 tahun saya di Komite SKBP, bahkan sudah berganti menjadi HKBS Ministry. Terima kasih selama 14 tahun Ibu telah mengkader kami untuk melayani di HKBS Ministry, dan doa kami juga Ibu tetap kuat di dalam melayani, tetap menjadi berkat, dan doa kami juga Ibu terpilih menjadi 2 periode yang akan datang. Sekali lagi tepuk tangan untuk abang-abang dan kakak-kakak dari HKBS Ministry. Sudah? Oh ya, Iya. tidak lupa kami menyampaikan salam dari cucu-cucu opung di Shelter Nenggolan. Sebenarnya mereka mau ikut hari ini, tapi karena check up baru pulang dari Medan, jadi mereka terlalu capek. Salam untuk Ibu, sehat selalu, melayani Tuhan, dalam suka maupun duka, tetap berkarya dalam Tuhan. Harapan kami, Ibu tetap dipakai Tuhan untuk periode selanjutnya. Amin. Terima kasih kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak dan abang-abang kita. Ya, selanjutnya ucapan selamat ulang tahun penahbisan dari Patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan beri hari Minggu ini untuk bersukacita menerima firman yang disampaikan hambanya Pendeta Panjaitan, dan juga mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena sudah 28 tahun penahbisan pendeta kepada Ibu Deborah karena itu usul sudah tahu Ibu tahu adalah iman itu daripada Ibu pas. Jadi selamat buat Ibu Kadep, seperti permohonan kita sebelumnya, berlanjut lagi periode yang kedua. Jadi saya mendoakannya nak besok tiba dan marsiuri kita doa tadi lana orang kita saudara. Jadi walaupun demikian kita bersatu dalam doa sepanjang waktu berjalan. Jadi Lasmaroha Inam Ibu Deborah, jadi memang cobaan itu berat. Jadi mulai sejak praktek sampai saat ini, kalau ya kita hadapi memang masih ada itu terus berlanjut. Tapi sebagaimana kita nyanyikan tadi, sehat jasmani rohani dibimbing Tuhan setiap saat, walaupun cobaan-cobaan itu kita anggap itu sebagai pendewasaan iman buat kita. Jadi selamat, sukses untuk hari ini, dan juga kepada anak-anak kita yang ada di Pantai Asuhan Ilmu ini turut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan merayakan hari 78 tahun penahbisan kependetaan dengan penuh semangat. Jadi soalnya menabui upasahat walau rompet menabai maksudnya rasa apa ada. Lulu adalah markas Doha. Jumlah lemah pasahat Hamalatian Doha Jakarta Perpinkan Basari di bagasan Opaso ala dengan di pasar saat berita di
uluk-uluk dari Tarhubui ma terdekat. Secara khusus kepasangan ma tu Naposo itu Hatta Ima Kepala Departemen Diakonia HKBP, Pendeta Deborah Purada Sinaga, Dor Keluarga, apalagi berdasar Obason, Bohonga 20 tahun, Bohonan kapan di tahun, naon di Jalo Kamu, siang persurun di Debata Jakuba, lahir mula di tengah-tengah di Bugana. Tentu seda lasroha alai laos panatapan lain di kamu di nama mula ulau pohonan naun di calon mula. Bukilalahan itu gudang halau alai lasroha to pas-pas di Bata Jakuba parbuduh kamu laho mengula ulau pohonan namsa Lidahami siat sudi pakko basion guna di toma-toma di kubiata tumasai uli tumasai tinggan terpuji ma di Bata Jakuba alani imas yang kami atas nama Biro Karitas Emergensi HKBP Doho Biro Pengembangan Masyarakat HKBP upasakan kami selamat mengemban tugas penanganan naung Cinalon Guna 22 di Debata Tarhubui ma tujuan kalian tangian nani dohot siang nasaroha siang nasa tordinani manangyakon Pendeta Deborah Purada Sinaga laku mengakhiri 5 periode 2010 saat 2020 Tuhan memberkati jalan itu tebak dulu nomor tebak dulu jalan langsung dohani nama mengira nangguna nasa laut masih berkat tidak kami gadi setiru dohani di hari Tarhubui di studi biro-biro unit pelayanan Departemen Diakonia markiti hidau dohon nani Tuhamina lanjutkan 2020 saat 2020 Radeka Hani Mamurubi Inang Rupani asa sahat Aka Nata Persita Tarhubui di tanyang nanipe tetap dohamu pilih di Debata 2020-2024 iman atas yang kami Tuhan memberkati lasahan tadi mau sesok hala amang si bajutan dohot si tobako nak peholan seminari mewakili si orang penyanyi yang sangat pintar iman atas yang kami Biro dohot unit pelayanan somenima negoi pasangan kami saya di pasu-pasu di belakang kita Botima sekali lagi tepuk tangan untuk biro-biro dan unit di jajaran Departemen Diakonia. Nah sebelum jadi senau Dorhani inang Nyonya Pendeta Erwin dan Nyonya Pendeta Rido. Marilah majuin lah. Iya.
nyonya. Jangan mas tugas-tugasnya. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan penuh sukacita. Yang kami hormati yang ada, selamat ulang tahun Putarisan yang ke-28. Kiranya semakin diberkati dan menjadi berkat bagi setiap orang dan menjadi suatu contoh bagi setiap orang dalam melakukan pelayanan untuk melayani Tuhan. Itulah dari saya. Jangan mas tugas-tugasnya. Ala nadarin na maili dan. Orang apa maila? Jadi melihat temani di baka peringgan bas raja di sudi hadi suhon doh raja di sudi kami pasang di teman-teman Portimion jalan di Batam tetong mengalih hadi suhon di inang di nalaho padahal tohonan kapating tahun ngagodang kami di dalam inang 20 tahun kung macam tohonan asa di Batam tetong na mga ramoti mengalih hadi suhon dan tetong mengalih kasehaton di inang imatangin sek kami dapat nasimita ni roha dan tutong madibata na mga ramoti butima. Mga tema, sadar ko ang pinagta na di bagasang ni rohana ang dapat di bagasang Tuhan tutong semua di masa sa belakang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Masih semangat? Udah lapar? Ya, udah lapar ya. Kita kami semuanya yang ada di sini lipat tangannya biar kita berdoa untuk doa makan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di surga. Karena kasih setia Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada minggu hari ini di tempat ini juga. Kami bersuka cita menerima firman-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengajari kami untuk melakukan firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami juga bersuka cita Tuhan pada hari ini di mana Inang Kepala Departemen Diakoni Sosial HKBP Pendeta Deborah Prada Sinaga telah genap 28 tahun setelah menerima kehabisan kependetaan. Dalam sukacita kami pada hari ini Tuhan, ini menjadi kemuliaan juga bagimu. Genaplah sukacita kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mencicipi makanan dan minuman yang telah tersedia bagi kami. Engkau Tuhan memberkati. Berkati juga para kawan-kawan kami, teman-teman kami yang tidak bisa makan pada saat ini melalui pada Tuhan, supaya mereka dapat bersukacita juga seperti kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa dan mohon kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat makan. Mari silakan. Bapak Ibu, tamu undangan kami, abang-abang, kakak-kakak dari HKBP Ex Ministry. Iya. Ya, sambil menemani kita makan siang di hari ini, sesuatu kita beri aplaus dulu buat kita semuanya. Kita aplaus buat kita semuanya karena kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami adalah kebahagiaan kami yang sangat luar biasa. Aplaus buat pengkhotbah kita yang telah membawakan khotbah yang begitu bernas, ya, dan juga para genda kita, ya, yang membawakan doa syafaat, yang membuat tata ibadah Bapak Pendeta David Nababan, dan juga sekaligus MC kita, ya.
tim IT kita yang luar biasa, yang tidak pernah mengenal lelah, baru kembali dari mana, Mang? Itu Jakarta atau dari mana? Baru kembali dia tadi malam. Tapi untuk kita hadir. Buat HKBP Ministry, ya. Buat keluarga-keluarga besar di jajaran Departemen Diakonia HKBP. Buat Bapak Ibu asrama yang sedang mengalami goncangan yang begitu luar biasa dahsyatnya. Dan juga buat anak-anak kami. Tim kerja Departemen Diakonia KBP, Biro Pengmas, Biro Karitas, secara khusus Peduli Kasih Departemen Diakonia KBP, dan juga yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita mau menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Keluarga baru kita yang baru tiba dari Jogja, Ibu Asima bersama Sima, berdiri dulu supaya dikenal kita semua, ya. Iya, terima kasih. Iya, di ulang tahun penahbisan ke-28 tahun saya menerima tahbisan di HKBP Resort Tebing Tinggi Distrik 14 Tebing Tinggi Dili. Dari 12 orang yang menerima tahbisan pada saat itu hanya satu saya sendiri adalah perempuan. Nah, dari 12 orang perempuan ini, dari yang diantaranya satu orang perempuan ini, dua diantara kami adalah preses. Satu preses Pendeta Hercules Sihotang, preses di Sibolga, dan satu lagi preses Pendeta Pahala Sitorus. Terima kasih buat Ibu Erlina dan juga rombongan yang datang. Terima kasih banget buat kehadiran Bapak Ibu yang telah menyemangati kami. Terima kasih. Ya, dari yang 11 orang itu, 12 sesungguhnya satu orang telah meninggal dunia, yaitu kami Pendeta Janes Nadia. Dia telah pergi mendahului kami, dan satu orang sekarang sedang menderita sakit, Amang Pendeta Maringan Tambunan. Selebihnya mereka berada di kota besar, ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta, tetapi semuanya rata-rata berada di daerah Jakarta dan Jawa. Nah, dari seorang perempuan ini, dialah Pendeta Deborah Burada Boru Sinaga. Saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Anak kedua dari 8 bersaudara, 3 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Kami terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Papa saya seorang pemborong. Tentu sekali seorang pemborong hidupnya tergantung dari banyak borongan yang diterimanya. Tetapi pada masa kejayaan kami di tingkat SD, kami begitu luar biasa, tetapi di tingkat SMP dan seterusnya kondisi ekonomi keluarga papa saya jatuh bangun, sehingga saya dan adik-adik saya harus berjalan kaki 1 jam pergi dan 1 jam pulang. Dan buku-buku tulis itu, dari yang tersisa itu saya sobekin supaya menjadi sebuah buku. Papa saya pada masa jayanya sangat sibuk sekali, sehingga kami lebih banyak bersama mama mengisi hari-hari libur. Syukurlah mama kami orang yang baik, sehingga kami boleh dibawa rekreasi kemana saja, dan hidup kami memang lebih banyak diasuh oleh mama kami yang begitu bekerja keras, banting tulang berdoa, bukan bekerja tetapi papa saya yang bekerja. Pada akhirnya karena saya satu anak yang memang sangat-sangat overprotective oleh kedua orang tua saya merasa kurang bebas. Akhirnya saya ingin jauh dari mereka, dan pada akhirnya saya memilih untuk sekolah tinggi teologi. Pada awalnya saya ingin memilih Batu Malang, tetapi Bapak J.A.U. Dolok Saribu mengatakan, kalau kamu ingin sekolah di Batu Malang lebih bagus, saya menjadi dosenmu.
Pada akhirnya beliau mengatakan supaya saya bersekolah di STT HKBP Pematang Siantar. Sesampai di sana saya baru memahami, saya pikir STT HKBP itu para mahasiswanya seperti malaikat, ya, yang tidak melakukan kekerasan, terlebih perempuan terhadap perempuan, tetapi ternyata di situ juga banyak terjadi kekerasan. Sehingga begitu sampai di sana saya dihajar oleh rekan perempuan saya yang mengatakan, kamu datang ke sini mau menikah, kamu datang ke sini mau pacaran atau mau bagaimana. Sehingga pada saat itu saya merasa terkejut dan syok, tetapi puji Tuhan dari ujian sekian banyak saya masih memasuki 10 besar dari antara mahasiswa-mahasiswi yang pada waktu itu bersekolah. Tetapi di akhir STT saya, puji Tuhan, saya menjadi juara 1, sehingga saya diperkenankan untuk membacakan pidato wisudawati. Tetapi pada waktu saya menjalani masa fikar pertama, saya ditolak di HKBP Padang Bulan Medan. Tetapi walaupun ditolak, saya berkeras untuk bisa diterima, sehingga saya diterima sebagai kelinci percobaan untuk waktu 3 bulan. Kalau saya tidak bisa menjalani masa praktek itu dengan baik, maka saya harus meninggalkan HKBP Resort Padang Bulan yang pada saat itu masih ketat dijaga polisi, karena termasuk gereja ini yang juga banyak mengalami pertengkaran satu dengan yang lainnya, sehingga setiap minggu dikawal oleh polisi. Pada waktu praktek yang kedua saya total ditolak. Walau saya berusaha untuk mengadakan kritisasi terhadap apa yang diajukan oleh Puluhan Huria, tetapi saya tidak berhasil, sehingga pada akhirnya saya ditempatkan di PTP 7 Bajambi. Nah, sesudah itu di tengah pergolakan HKBP, pada akhirnya saya studi di Asian Rural Institute Jepang untuk mengambil bidang pelatihan kepemimpinan desa oleh Bapak Pendeta Nelson Siregar. Disitulah saya ditempa menjadi seorang pemimpin yang betul-betul mengakar di akar rumput. Walaupun saya tidak memiliki latar belakang petani, tetapi atas kerja keras Bapak Pendeta Nelson yang saya juga meresponnya dengan begitu luar biasa, saya memakai kesempatan itu sehingga di Asian Rural Institute saya juga menjadi salah satu partisipan yang terbaik dari HKBP Indonesia, dari 30-an orang dari Asia, Afrika, dan juga negara-negara yang sedang berkembang. Nah, sesudah itu saya ditabiskan pada 19 Juli 1992. Disinilah saya memulai karir saya untuk menjadi tenaga di bidang pelatihan pendidikan di Pengmas HKBP. Lalu kemudian dari situ saya dipilih menjadi sekretaris mitra pertama HKBP dengan gereja-gereja yang ada di Jerman. Dari situ saya pada akhirnya, karena dari 10 resort dan 2 lembaga yang bermitra, dari situlah saya terpilih menjadi preses perempuan pertama di HKBP, ya, dengan ranking ketiga, suara terbanyak, ya. Saya boleh memilih di mana saja, tetapi saya memilih untuk melayani di Distrik Umbang Abing Saran. Untuk periode yang berikutnya 2012, 2016 saya terpilih kembali menjadi preses, masih satu-satunya perempuan melayani di HKBP Distrik 7 Samosir. Nah, sesudah itu saya terpilih menjadi Kepala Departemen Diakonia HKBP untuk 2016-2020. Ya. Di beberapa bulan belakangan terakhir saya mengalami goncangan yang begitu berat. Bapak Ibu sekalian, saya merasa sebagai korban dari struktur yang menindas, yang sangat tersistematis. Tetapi puji Tuhan, di sini kawan-kawan saya semua dari jajaran Departemen Diakonia HKBP bersama Bapak Ibu asrama, Bapak-bapak yang peduli di sini, pemuda itu Patrick, Herman, dan juga Joseph yang juga memberikan dukungan, ibu-ibu yang selalu berdoa, tim doa untuk HKBP, berdiri ibu-ibu sekalian.
tim doa KBP, ibu-ibu kita ini yang tangguh yang selalu mendoakan kami. Ya, terima kasih ibu-ibu, sehingga pada akhirnya kami bangkit walaupun dengan goncangan yang begitu bertubi-tubi. Tetapi kenapa dengan goncangan yang bertubi-tubi saya masih tetap bertahan? Karena suami saya Augu Uno Simanjuntak yang walaupun mengambil alih untuk merawat mama kami di Jepang, tapi mama kami sudah tiada. Tetapi beliau adalah suami yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena imannya yang tangguh, beliau sekarang berada di Jepang dengan putri kami yang pertama, Tobako Sihar Hotmaida Uno Simanjuntak. Dan segera putri kami yang kedua, Minami Uno Simanjuntak akan berangkat yang seharusnya 11 Juli tetapi karena Covid ditunda sampai ke 14 Agustus. Bapak Augu Uno mengatakan kamu harus membayar hutangmu di HKBP. Oleh sebab itu, walaupun dengan berbagai goncangan yang begitu luar biasa, saya masih tetap berada di tengah-tengah gerejanya KBP dan juga dua bapak ibu, kakak adik saya dan juga keponakan saya yang sungguh luar biasa menopang pelayanan saya dan juga sahabat-sahabat saya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami bangga Amang Inang, saudara-saudari, keluarga besar Departemen Diakonia KBP, HKBP Ekspedisi dan ibu-ibu tim doa untuk kekuatan kami. Nah, pada kesempatan ini kami tidak dapat memberikan hadiah, tetapi ada hadiah yang sudah kami berikan kepada anak-anak kami yang juga adalah anak-anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi juga anak-anak yang memiliki ayah dan ibu, tetapi keadaan kondisinya betul-betul mengalami keterpurukan. Siapakah mereka yang menjadi perhatian kami di Departemen Diakonia HKBP? 7 orang yang telah menerima beasiswa dari Departemen Diakonia HKBP, baik melalui Ringbekton Peduli Kasih Diakonia HKBP maupun dana-dana pribadi perorangan yang kami kumpulkan, yaitu yang pertama Jessica Malau, program S1 STT HKBP Pematang Siantar. Beliau sekarang masih mengecap pendidikan di STT HKBP. Yang kedua Sapna dari Mentawai, orang Mentawai, S1 STT Aras Tamar Bengkulu. Yang ketiga yang tidak mau disebutkan namanya NN, S1 STT HKBP Pematang Siantar. Yang keempat Iin Sonia Hutauruk, Akbid HKBP Balike, telah menyelesaikan perkuliahannya dan kini bekerja di PMI Medan. Yang kelima adik kami Diakones Theophani Hutahayan, S1 Bahasa Inggris Universitas Sisingamangaraja ke-12 Siborong-Borong. Kita berharap bahwa tahun ini atau setidak-tidaknya tahun depan beliau dapat menyelesaikan studinya bidang S1 Bahasa Inggris. Yang keenam Gloria Simanung Kalin, S1 STAKPN Tarutu. Yang ketujuh Diakones Rini Hadiani Pakpahan, S1 Farmasi Rumah Sakit Sari Mutiara Medan. Demikianlah anak-anak kami yang pertama sekali gelombang pertama yang mendapat beasiswa dari Departemen Diakonia KBP, baik yang full scholarship maupun yang partial scholarship. Kini ada 7 lagi anak-anak kami dari Panti Asuhan Elit, berdiri untuk anak-anak kami yang juga akan menjadi penerima beasiswa dari Departemen Diakonia KBP. Yang pertama Bina Bora Berutu, untuk program S1 Fakultas Teknik Elektro Universitas HKBP Nomensen Medan. Ya, yang kedua Dewi Sartika Sianturi, S1 ITHB Bandung. Adik kita ini lulus di ITHB dan juga berhak untuk menerima beasiswa dari ITHB dan juga 50% dari Departemen Diakonia. Yang berikutnya Nela, S1 Sekolah Tinggi Bible Pro Lagu Boti.
Yang berikutnya Ali S1 Sekolah Tinggi Bible Pro Lagu Boti. Yang berikutnya Rahel Akbid Dolok Sanggul. Ya, yang berikutnya Roma untuk keterampilan tata busana di Jakarta. Yang berikutnya Dola untuk mengikuti keterampilan tata rias di Pematang Siantar. Ya, bagi adik-adik kami yang 7 penerima beasiswa dari Departemen Diakonia, tolong tampil ke depan supaya kami Yuk, maju ke depan yuk. abadikan foto adik-adik kami. Ya, biar berfoto bersama dengan Ibu Kadep. Ya. Sini Bang. Tadi Bina di sini ya, Bina 2, baru Dewi. Ya, silakan. Ya. Ayo silakan adik-adik kami. Dola mana Dola? Oh, ya. Dola. Ya. Oke. Ya. Iya, Selamat. baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di saat ini kami ingin kembali mengokohkan program beasiswa Departemen Diakonia HKBP. Untuk hari ini kita akan melaunching program beasiswa Departemen Diakonia HKBP di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah melalui program beasiswa ini anak-anak kita yang perlu mendapat perhatian di bidang pendidikan tidak merasa takut untuk melanjutkan studinya, tetapi mereka benar-benar berjuang untuk menjadi anak-anak yang betul-betul secara adil menerima pendidikan di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, secara khusus melalui HKBP Departemen Diakonia HKBP. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian dan sukses untuk menjadi berkat bagi dunia. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya, untuk program ini kita telah menerima bantuan untuk beasiswa dari Ibu Agustina Marbun di Jakarta sebesar 1 juta rupiah. Dari Ibu Pendeta Santi Hutagaul sebesar 500.000 rupiah. Dari Ibu Sintua Sianturi Borulum Bantobing di Cijantung 1 juta rupiah. Dari keluarga besar Augu Uno Simanjuntak Pendeta Deborah Purada Sinaga sebesar 10 juta rupiah. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikianlah launching beasiswa Departemen Diakonia KBP. Adik-adik kami yang 7 masuk ke dalam penerima beasiswa Departemen Diakonia Huria Kristen Batak Protestan mulai saat ini sampai menyelesaikan studinya. Selamat berhasil, Tuhan memberkati. Iya. Kita berfoto dulu dengan Ibu Kadep. Iya. Mungkin Inang di tengah. Ya, Ibu Kadep di tengah, kalian di pinggir. Iya, oke. Kami juga mengundang Ibu Pendeta Evin sebagai ketua nanti. Ya, nanti yang lainnya akan kita perlengkapi ya. Iya. Sini Ibu. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Selamat untuk kakak-kakak yang sudah menerima, yang masih bersekolah saat ini. Jangan khawatir, tetap semangat belajar. Kita doakan Ibu Kadep sehat selalu supaya beasiswanya terus berlanjut, ya kan? Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang ada sedikit hadiah yang mau disampaikan oleh keluarga Ibu Kadep ke ibunya. Iya, silakan. Siapa yang
menyampaikan? Minami yang menyampaikan? Ya, persembahan khusus dari keluarga. Ya. Mau ngomong sesuatu Kak? Oh, langsung. Hadiah dari Putri Minami untuk mamanya. Hasil karya tangan sendiri ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Minami. Hasil karya gambarnya sendiri. Oh, satu lagi karya dari Kakak Minami. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oh, dari Kakak Tobako dari Jepang dikirim langsung hasil karyanya. Wah, tepuk tangan dari Bapak Simanjuntak dari Jepang mengirimkan kartu ucapan bergambar bunga sakura dari Jepang. God always be with you. Your beloved husband Augu Uno Simanjuntak. Selamat sekali lagi Ibu. Dan terakhir ada cincin luar biasa. Belakangan ini banyak penderitaan yang dihadapi sehingga beliau mengirimkan angel dari Jepang. Terima kasih buat keluarga kecil kami, Bapak Augu Uno Simanjuntak, Tobako Uno Simanjuntak, dan Minami Uno Simanjuntak buat hadiahnya yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Ya, terima kasih untuk kita semua. Menjadi evolusi KBP untuk transformasi, kami berikan waktu kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Ya, kami minta kesediaan Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar untuk maju ke depan menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka ulang tahun penabisan Ibu Kepala Departemen Diakonia. Mohon izin, saya pakai masker terus ya. Kalau saya buka nanti terlalu nampak kegantengan saya. Para senior, teman-teman saya, para pendeta, istimewa Bang Kota, Ibu Kadet yang saya sayangi, teman-teman pertohonan, juga adik-adik kami yang saya sayangi. Horas. Saya tadi tidak punya rencana waktu bangun pagi dalam doa meditasi saya untuk hadir di sini. Yang saya rencanakan, yang saya doakan tadi untuk hadir di rumah Opung Boru Nyonya Eporus Dr. Justin Sihombing di Jalan Damar Laut. Karena pada hari ini dia berusia berulang tahun 101 tahun. Hebat ya,
101 tahun. Itulah istri dari Epurus kita yang cukup lama bertugas, selama 20 tahun memimpin HKBP. Tapi rupanya waktu kami hampir selesai acara di situ, setelah banyak berbicara dengan opung itu, ketika mana dia mengatakan Epurus Justin itu baik sekali hatinya, labok hata anak. Terus ada seorang pendeta yang bertanya, masih ingatnya kau pada mantan kekasihmu? Ya ingat. Apakah engkau sebelum menikahinya mencintainya? Jawabnya, tidak sebenarnya. Lalu Epurus itunya yang menyayangi aku. Tapi setelah aku lihat aku disayangi, ya aku sayangilah dia. Nah setelah pembicaraan itu ada teman-teman teristimewa Nyonya Tobing yang mengatakan, ayo menyalam Ibu Kadet. Ada apa rupanya? Ulang tahun kependetaan katanya kan? Memang ada komunikasi kami, tapi saya lupa Ibu Kadet. Lupa, mohon maaf. Nah, oleh karena itu kami datang bersama Ibu dengan Sri di sini. Kalau Ibu Sri juga buka maskernya, pasti kalian heran, cantik sekali dia. Nah, itulah dulu pengantar. Terima kasih untuk pembukaan ini. Ibu Kadet yang saya hormati, saya sebagai ketua pendeta mewakili semua pendeta kita mengucapkan selamat ulang tahun kependetaan yang ke-28. Jadi dari segi kependetaan Ibu Kadet ini kakak saya, karena saya masih di bawahnya umur kependetaan saya. Walaupun waktu kami sekolah di STT, beliau ini adik kelas saya. Jadi hebat ini pendeta perempuan kita, Ibu Kadet Deborah, yang juga akan terus melanjutkan dalam sinode yang akan datang untuk menjadi kadet kita untuk periode yang kedua. Nah, di dalam keyakinan saya, doa anak-anak, doa remaja, doa pemuda itu selalu didengarkan oleh Tuhan kita Yesus. Jadi doakanlah Ibu Kadet ini supaya nanti kalau Tuhan tidak melarang, kami bersama-sama memimpin HKBP untuk yang lebih baik. Dulu waktu saya mengajar di Filipina tahun 2000 sampai 2002, ibu ini menulis tesis untuk mendapat master di luar negeri. Dia menulis sebuah tesis mengenai Putri Jelopehat di dalam perjanjian lama. Putri Jelopehat menuntut kepada para tua-tua supaya mereka juga diberi hak sama seperti laki-laki. Dan tesis yang ibu ini kerjakan dengan sangat baik. Kebetulan waktu itu saya yang menilai, saya yang memeriksa. Kalau saya gagalkan, kian nggak jadi master dia. Tapi karena kualitasnya bagus, ya kami meluluskan dia. Dan karena itu dia punya perjuangan yang mendalam untuk membangkitkan anak-anak remaja supaya ada kemerataan, kesamarataan. Dan itu memang basis untuk memimpin di Departemen Diakonia. Sekali lagi, selamat Ibu, ya, selamat untuk kawan-kawan di sini yang merayakannya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami semua bekerja, kita semua berdoa supaya Ibu ini nanti diperkenankan Tuhan bersama saya memimpin, dan kami punya ide yang sama untuk memajukan HKBP di bidang diakonia, termasuk Elin kita ini. Dia harus lebih maju dari sebelumnya. Jadi doakan juga saya, karena tahun 2016 lalu saya mencalonkan diri menjadi Epurus, tapi hasilnya runner up nomor 2. Ya kan, kalau di dalam sepak bola kan tidak hanya nomor 1 yang ditepuk tangani kan. Nah, runner up saya nomor 2. Nah kalau bisa nanti
dengan doa adik-adik kecil di sini, ya tahun ini bulan Oktober saya menjadi juara 1. Menjadi juara 1. Demikianlah dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa Ibu Kadek supaya hatimu tetap lembut, jangan marah walaupun dimarahin. Jangan menekan-nekan orang lain walaupun ditekan-tekan. Seperti Tuhan kita Yesus yang kita tiru, yang kita teladani. Untuk abang-abang kami, teristimewa Abang Mangaratua, sekian, sehat-sehat abangku ya. Juga yang lain-lainnya yang tidak perlu saya sebut satu persatu. Mari kita bersama-sama membangun ilmu ini dalam semangat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang melakukan yang baik bagi salah seorang dari para adik-adikku yang paling kecil ini, dia melakukannya untuk aku. Matius 25. Biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah kita tetap rendah hati. Semboyan saya adalah seret marhubas, melayani dengan rendah hati. So ini masih nawat Mas Marwata sini. Horas ma kita solusi. Horas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, calon Eporus tahun 2020 sampai 2024. Iya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari kita doakan di dalam doa pribadi kita, doa kita bersama-sama. Bapak Pendeta Putar-Putar dan Ibu Kadek Diakonia bisa memimpin HKBP di periode berikutnya di bulan Oktober ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya. Itu saja acara kita untuk di hari ini ya Ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari rekan-rekan pendeta yang lainnya? Sudah? Oke. Baik, untuk menutup dan mengakhiri acara kita di sore hari ini, kami mengundang Bapak Pendeta Maruli Tua Tambunan memimpin kita dalam doa. Oh gitu ya, oke. Mohon maaf Ibu, anak-anak kita yang 7 orang. Hari Minggu buat kita semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat hari ini kita dapat bersukacita dan berkumpul di tempat ini. Kami dari anak-anak Rumah Elim, terkhususnya saya dan kawan-kawan saya seperjuangan, mengucapkan banyak terima kasih buat opung kami, ibu kami dan juga orang tua kami yang sampai saat ini mulai dari awal kami bercerita kepada ibu tentang pendidikan dan kehidupan kami selanjutnya, ibu tetap respon dan tetap memberikan waktunya untuk mendengarkan kami anak-anak yang ada saat ini sedang berjuang dalam pendidikan kami. Kami tidak dapat membalas seperti apa yang saat ini diberikan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan kami seterusnya sampai nantinya kami berhasil. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang membalaskannya Ibu, dengan diberkatinya segala pelayanan dan juga diberkati seluruh keluarga. Doakan kami juga agar kami nantinya menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berguna dan takut akan Tuhan. Doa kami seluruhnya anak-anak Rumah Elim, besar harapan kami di periode yang akan berikutnya Ibu tetap terpilih menjadi Kadep Diakonia dan tetap menjadi orang tua untuk kami anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang ada di tempat ini dan juga di tempat lainnya. Hanya ini yang dapat kami ucapkan. Sekian dan terima kasih. Shalom dan Horas. Martang yang mahita dapat sadar hata martang yang mahita muliate mahu pasahat kami turupa muna badili Tuhan di patah amanami totong bu asini roham dihami saluhutna nabui hujuk kami kuar muna badili adi Yesus Jalau pangasau kami kuat mudah badi ini Yesus.
Jala toto hapur sehami guarmu dapat ini Yesus Allah horo Tuhan nami di bata nami si palua si hokop kami. Kami berhamonangan kami di Tuhan. Hamonangan sia Tuhan nami Yesus ini. Kami marlas niroha kami di Tuhan. Las niroha sia Tuhan Yesus ini. Di toka-toka ni persoran nami saat tikion. Martabata balas niroha ya di Tuhan. Di nanung ngagui 22 tahun di Tuhan. Nama calo tohonan apa di tahun. Inang patita di Bora Purada Sinaga MTH. Nagabi uluan di tengah-tengah kepemimpinan AKBP di Departemen Diakonia. Tutua di Tuhan. Di tengah-tengah ni akka ulau ni nabi nasahatnya di Tuhan. Sada tanggung jawab nanaing totong dipertanggung jawab pun ni inanami. Padita di Bora Purada Sinaga MTH tua dupamu nabadiai ahli Tuhan datuk sunggudan angkat tantangan ahli totong di luasu bui mardalan di bagasan pos di roha di guarmu nabadiai ahli Yesus. Sada karya Kristus naning totong di patupa ina nanion di Tuhan di tonga-tonga di ulaon diakoni sosial di huriang na bulu di HKBP jala dakola di HKBP di Tuhan doho di tonga-tonga di luar na asing di huriang na asing satu aka na sopor siya begitu. Uluran tangan kasih Yesus ido tiruan na diulahon inanamion dari Tuhan. Kepemimpinan dari Yesus ido na diulahon inanamion dari Tuhan di tengah-tengah di keluarga di kepemimpinan na di humaliang dari Tuhan sahatu akayana kodami na di rumah ilmu. Nabui di hari sadari otong ali Tuhan lonceng beasiswa yang konami na di rumah ini mau pitu halak ali Tuhan nalaho bui asa mengecap pendidikan yang lebih tinggi itu tingkat mahasiswa alami pergugui inanami unang di Tuhan pergisui posrohan nami asiroh hati ibadah satu tong ali Tuhan pakai umbu ibadah kebiju panglas diroha dakola tua kaya nakonami nalaho mengecap pendidikan di tingkat mahasiswa nasian rumah ilimon ale pakai inanami ontong ali Tuhan laho pahe pakon akka ulaon asini rohai nasiakoy ali Tuhan Yesus tu sadok lihat portibio postorohan nami ali Tuhan jala akka dukungan-dukungan alamar nida buhini Yesus di padopahan ni inanamion ali itu kami totong uka roha naralo akka mengurupi uka roha nasida alaman ada Yesus mengurupi akka ulau pakubasi ni asini roha di Departemen Diakonia ali itu menghati ali Tuhan Yesus dia kalas di roha di hari sadario jala bui hami pajupang muse tu amanami na posomia di Tuhan na di parho jala dipake ho totong ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam HKBP amang padita Robin Putar ketua rapat kita sangat menyentuh bui nasida ro tu tonga-tonga ni rumah ini mon
Sebui idaun ya kaya nakon namin di Tuhan. Banyak cara Tuhan yang Tuhan mau pakai. Lau batulus sosaka di debata. Karena di Tuhan pasu-pasu masida. Lau bui pakiomu tuaka rencana nauni na dinggal lau pahetakon pakubasiu di tonga-tonga ni huria makabibi na buluni di bulan Oktober. Lau memimpin makabibi. Mulai hati di Tuhan Yesus. Mulai hati di Tuhan. Masih kopi akka persoran nami ale Tuhan di tonga-tonga ni persoran nami apalagi dikio. Boma pasang opon nami. Jalan keluar muda berdiri Yesus lau tugu hapusion nami. Asa maru berbui di keluar muda berdiri Yesus. Bui gabi akka pakubasion nauli nadingkan. Asa tulus sakat diri bapa di tonga-tonga ni bulu nami. Asih maruham ali Tuhan. Madugu sirang penno kami sian rumah ilimon jala kami tong tinggal di rumah ilimon dongani kami salhut nali Tuhan asa terbarita hok kami goar di Yesus Kristus di akka hasiripun ni rohanami ni Tuhan lahu makubasi di akka tanggung jawab di goar di Yesus saniling dililingna asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni rohani di mata ama do parsauran itu di parabadiama nama Tuhan kita usaha. Amin. Terima kasih. Itulah acara kita di hari ini, acara ucapan syukur Tabisan 28 tahun Ibu Pendeta Deborah Purada Sinaga. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Iya. Di sini deh. Iya, di tengah, iya. Ibu di tengah, Bapak di tengah mahal Bapak. Iya. Oke. Kita sambil bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Martin, mana Martin? Nyanyi dalam Yesus kita bersaudara Martin. Seperti ini.